Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brodol yang berkomentar via kanal YouTube, maka The Brodol mencoba menjawab pertanyaannya. Pak Pendi, kelapa sawit kita yang ada di petani itu kok tidak jauh lebih bagus daripada perusahaan? Itu ada yang bertanya gitu. Apakah pupuknya sama enggak yang digunakan PT sama digunakan masyarakat? Makanya izinkan The Brodol untuk menjawabnya. Bahwa bicara tentang pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia, maka sebenarnya pupuk yang kita gunakan antara perusahaan dengan masyarakat ya jawabannya sama. Terkadang kita mengenal ada pupuk NPK yang dibuat khusus bagi perusahaan, ya memang ada. Akan tetapi formulasinya juga hampir sama, cuma untuk menambahi, melabeli bahwa pupuk perusahaan ini mengklaim bahwa perusahaan menggunakan pupuk ini, NPK ini misalnya, sebagai tanda jika memang sampai keluar dari perusahaan, ada yang manipulasi, nah ternyata bahwa ini pupuknya adalah dari PT A atau PT B. Nah, bicara tentang kualitasnya ya sama saja. Tidak ada, yang membedakan adalah polosenya. Polosenya artinya gini, ketika sahabat The Brodol semuanya beli di masyarakat, sebagai masyarakat membeli pupuk kimia, maka benar-benar harus pengecekan lebih mendalam. Karena kalau di perusahaan misalnya beli pupuk, kemudian datang ke gudang, ya tetap disampel, masukkan ke laboratorium. Ketika dimasukkan ke laboratorium dan hasilnya tidak sama, ya tinggal pulangkan saja. Akan tetapi yang berbeda di masyarakat, misalnya membeli pupuk 13,8,20,74 plus 0,5 boron, ternyata hasilnya beda. Ternyata mungkin kandungannya underspec, ataupun malah palsu, isinya nggak sesuai, dan sebagainya. Sangat mungkin terjadi. Itulah yang membedakannya saja. Tapi berkaitan dengan apa sih perbedaan pupuk dengan masyarakat dengan perusahaan? Salah satunya di dalam rekomendasinya. Kemarin kita sudah pernah membahas sebuah rekomendasi, apakah pupuk rekomendasi yang digunakan perusahaan bisa digunakan oleh para petani? Jawabannya adalah kadang bisa, kadang tidak. Karena perusahaan melakukan rekomendasi pemupukan adalah didasarkan dari LSU atau Leaf Sampling Unit yang nanti dianalisis dan dipadukan. Target perusahaan berapa? Bahwa tonase per hektarnya itu berapa, kemudian nanti akan ada rekomendasi pupuk yang digunakan. Lah, apakah pupuk yang digunakan perusahaan bisa diadopsi oleh para petani? Belum tentu, maka harus kita berhitung dulu. Kenapa? Karena bisa jadi bahwa pupuk yang digunakan petani jauh lebih besar daripada perusahaan. Karena perusahaan ketika melakukan pemupukan, akan ada faktor X adalah balancing cash flow ataupun budget dari perusahaan itu sendiri. Ketersediaan modalnya seperti apa? Bisa jadi bahwa perusahaan mupuk dengan di bawah rata-rata, ya bisa saja. Di batas rata-rata rekomendasi reguler dari sebuah balai, ya bisa saja. Lebih tinggi ya bisa saja. Artinya lebih bagus misalnya kita ngadopsi dari perusahaan tapi kita mencoba berhitung kembali lagi. Artinya kalau lebih tinggi ya bisa saja digunakan. Misalnya pemupukannya menggunakan pola NPK dolomit sama NPK 13,8,20,74, berapa kilogram dolomitnya, berapa kilogram NPK-nya. Ini harus kita telaah dulu, jangan diambil mentah-mentahnya gitu. Karena bisa jadi bahwa tempat kita dengan perusahaan juga beda, kemudian perusahaan juga banyak lagi penghematan, kan mungkin saja terjadi. Dan ini yang banyak salah kaprah. Kalau saya mencontek kebun sana, belum tentu kebun sana lebih baik pemupukan daripada teman-teman yang lain juga. Karena bicara tentang pemupukan di perusahaan, sahabat The Brodol, ketika sudah masuk gudang, disampel, kemudian tidak sesuai dengan kandungan yang tertera di labelnya. Sebagai contoh misalnya 13,8,20,74 plus 0,5 boron, yang artinya sebenarnya terdapat 13% nitrogen. Ternyata hasil analisis beberapa sampel hanya 10%. Berarti dia pupuk underspec atau di bawah rata-rata label itu sendiri. Ketika dia di bawah rata-rata, maka perusahaan ada dua pilihan. Mengembalikan pupuk itu sendiri atau bernegosiasi masalah harga. Lah bagi petani ini sendiri yang membeli pupuk yang underspec itu ya kadang-kadang nggak tahu, karena kita juga nggak nge-lab, pastinya tidak ada analisis laboratorium. Sehingga sahabat The Brodol semuanya yang mau membeli pupuk harus hati-hati. Perhatikan banget beli pupuk di mana, harganya wajar atau tidak. Itu karena banyak ketika menggunakan pupuk-pupuk ini banyak yang tidak wajar. Saya kira banyak tidak wajar. Apalagi pupuk-pupuk kita tergoda harganya murah 13,8,20,74 tuh harganya 210.000 per saknya. Wah, ini sudah bahan pengikatnya apakah kan nggak mungkin kita beli pupuk pengikatnya doang, kan nggak mungkin. Artinya
harga pupuk 13.8 dengan bahan pengikatnya adalah liat, tanah liat atau clay ya di ya 300-an. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pupuk berbahan pembawa NPK organik misalnya relatif lebih murah, ya mungkin saja gitu. Jadi sahabat The Brown semuanya yang dapat saya sampaikan bicara tentang pemupukan antara perusahaan dengan masyarakat, pupuknya ya sama, cuma beda dosisnya, cara menelaah pupuknya beda. Itu sehingga di konten selanjutnya itu adalah membahas, Pak ini saya kapok pakai 13.8 27.4 plus 0,5 boron, kenapa buahnya kecil-kecil? Wah, belum tentu. Itu maka salah satu faktor yang memungkinkan menjadikan pembeda antara perusahaan dengan ini adalah keaslian dari pupuknya. Bahan pembawa yang berbeda akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Contohnya, ketika kita menggunakan NPK 13.8 27.4 plus 0,5 boron sebanyak 2 kg saja, artinya 13% nitrogennya dari 2000 gram NPK dibandingkan dengan 13.8 27 yang bahan pembawanya materialnya mudah meleleh misalnya, akan berbeda. Nitrogen yang terserap dan hilang itu akan berbeda. Sehingga apa yang nampak dari respon dari tanaman kita juga akan berbeda. Ketika kadar nitrogennya tidak sesuai, kemudian ini sudah dipupuk 2 kg kok tetap ngaceng bintegak, ini akan menjadi masalah yang besar bagi kita sebagai seorang petani. Maka beli pupuk harus hati-hati. Sekali lagi harus hati-hati. Jangan tergoda barang murah gitu saja.